Apakah sudah diputuskan cawapresnya siapa? Tinggal pengumuman saja. Oh iya, sudah di kantongnya Mas Anies Baswedan. Benar ya? Capres. Oke. Tinggal Saya Mas sebetulnya Anies juga lagi ingin yang akan mengonfirmasi mengumumkan. kepada Slow. Kalau masalah lambat atau cepat, itu hanya masalah strategi. Ngapain kita cepat-cepat? Piagam ini dikatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama koalisi akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini kok ada kayak mau ada gerakan pelakor politik, gitu loh. Nggak usah takut pelakor, asal cintanya memang sudah tanpa syarat, Tapi kalau cintanya masih bersyarat-syarat ya wajar kalau khawatir, Terlalu lama menyimpan nama cawapres, Demokrat mulai meradang sampai ingatkan perjanjian. Sebenarnya kan kawan-kawan koalisi terutama Demokrat ini kan udah capek menunggu, kok masih main-main sementara kondisi sudah seperti ini. Nanti kita lihat supaya ada kejutannya dong, gitu ya. Ada efek kejutnya. Itu kan kami tidak terlalu setuju dengan kata-kata kejutan. Mau kejutan apa? Memang ada calon wakil presiden dari luar negeri yang nggak pernah kita kenal nanti. Sekarang satu nama sudah di kantongnya Pak Anies kok. Ya sudah, orangnya sudah di kantongnya Pak Anies. Bilang saja, oh kami nggak mau AHY ngomong. Jadi jelas, jangan nggak mau tapi diam-diam. Kenapa ini sampai keluar? Sepertinya Demokrat ini udah nggak nyaman. Lama betul ini Anies sudah kalah. Ini jalannya masih ketinggalan sama yang lain. Biar sebelah sana duluan gitu loh. Jadi kita yang mengintip balik, jangan sampai terlambat, itu saja gitu. Pokoknya udah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin. Koalisi perubahan ini bukan semangat last minute. Itu makanya kami keluar istilah kami itu time is money. Jangan sampai kita sudah tidak punya money, harta berharga kita satu-satunya waktu ini kita buang-buang percuma lagi. Adi Pradino mengatakan Prabowo mau sama PKB tidak mau Caimin. Nah ini gitu juga. Mau Demokrat, tapi nggak mau AHY. Yang lucunya bukan Anies yang nggak mau, Nasdem yang nggak mau. benar tidak itu, Bang Bestari? Ya memang seperti itu. Apakah Mas Ahaye sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak. Apakah Mas Ahaye sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak. Itu jauh banget. Tapi gini, betulkah AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? Kalau mau menang ya Anies AHY kan begitu. Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan untuk menyampaikan siapa calon wakil presidennya paling lama bulan Juni ini. Jangan-jangan ini adalah skenario yang kedua sebenarnya bagi partai-partai politik di perubahan untuk keluar dengan baik-baik. Artinya kalaupun toh keluar minimal mereka nggak dibully oleh pendukungnya Anies. Demokrat ingin bilang bukannya kita nggak mau sama Anies, tapi nawarin AHY nggak disetujuin tuh ditolak. Keluar aja tuh baik-baik. Jangan-jangan juga itu yang disampaikan oleh Demokrat. Jangan-jangan kalau kita paksakan AHY, pendukung Anies lah yang keluar. Misalnya Nasdem dan seterusnya itu. Kalau Mas Anies tidak segera mendeklarasikan cawapres, ini kekalahan akan udah di depan pintu. Bukan kalah lagi hancur lebur ini. Isu soal nama cawapres Anies Baswedan masih menjadi perdebatan hangat. Bukan cuma di luar koalisi, di dalam internal koalisi parpol pendukung Anies pun juga terjadi. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memang mulai memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dengan Waketum Nasdem Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat meminta bakal capres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Partai Demokrat mengingatkan soal piagam koalisi yang telah diteken bersama 3 parpol. Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan yang untuk menyampaikan siapa calon wakil presidennya paling lama bulan Juni ini. Itu tetap itu karena sudah ada di ruang publik itu, kata Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun dalam acara Adu Perspektif. Johnson meminta untuk tidak menganggap makna evaluasi yang pernah disampaikan Demokrat terkait deklarasi cawapres Anies sebagai sebuah ancaman. Dia menegaskan Demokrat merupakan pendiri koalisi tersebut dan dibuat secara sadar tanpa paksaan. Yang kedua, makna evaluasi di sini jangan dianggap ancaman gitu. Harus diingatkan Partai Demokrat ini adalah pendiri koalisi, owner dari koalisi ini, dan kami membentuk koalisi ini secara sadar, bukan ada paksaan dari pihak manapun, ujarnya.
Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis sebagaimana bunyi amanat konstitusi capres-capres itu diajukan oleh partai politik itu. Jadi ini murni koalisi yang kami bentuk atas kesadaran Demokrat sendiri beserta dua kawan kami yang lain, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi jangan dimaknai Partai Demokrat kemudian memberikan evaluasi ini akan loncat dari perahu. Di banyak kesempatan ketum kami, Mas AHY itu menyatakan terang benderang, sekuat tenaga kita akan berusaha melayarkan koalisi ini ya sampai ke pelabuhan yang mau kita tuju. Itu posisinya. Lanjutnya, Johnson kemudian mengingatkan soal piagam koalisi sambil menunjukkan isi piagam koalisi melalui gawainya. Johnson membacakan poin 4 dalam piagam tersebut yang menyebutkan bahwa pengumuman cawapres dideklarasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak piagam tersebut dikeluarkan pada Februari lalu. Kemudian yang ketiga ini juga untuk menjawab teman-teman Nasdem, karena dalam debat kemarin itu teman-teman Nasdem mengatakan kan sudah ada piagam koalisi Partai Demokrat, kok kalian nggak patuh dengan itu? Jadi coba nanti teman-teman untuk publik juga, karena soal publik politik ini bukan soal rumah tangga artis aja jadi publik apalagi politik, ini kan soal kepentingan publik, ujarnya. Jadi coba baca, ini dia kan piagam ini. Di poin 4 dikatakan ini piagam ditandatangani oleh Ketua Nasdem Surya Paloh, Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Sesuai ditulis, nomor 4 dikatakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, KPP Koalisi Perubahan dan Persatuan akan menyelenggarakan deklarasi dan pengumuman pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ini tanggal 14 Februari 2023, jadi dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Makanya semangat dari Koalisi Perubahan ini bukan semangat last minute. Nah, semangatnya ini semangat jauh-jauh hari. Jadi evaluasi Partai Demokrat sesuai dengan poin 4 adalah evaluasi terhadap strategi teman-teman kami yang lain yang ingin last minute, papar Johnson. Bukan hanya itu, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun juga mengatakan evaluasi dukungan ke Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bukanlah suatu ancaman. Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan untuk menyampaikan siapa calon wakil presidennya, ya paling lama bulan Juni ini. Itu tetap toh, karena itu sudah disampaikan di ruang publik. Makna evaluasi di sini jangan dianggap ancaman, ujar Johnson. Johnson menyebutkan pembentukan Koalisi Perubahan tidak terdapat unsur paksaan dari pihak tertentu. Koalisi tersebut merupakan inisiasi dari Partai Demokrat itu sendiri. Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis bagaimana amanat konstitusi. Capres-capres itu diajukan oleh partai politik, ujarnya. Lebih lanjut, Johnson juga menegaskan bahwa Demokrat tidak akan keluar dari koalisi untuk mendukung Anies menurutnya untuk saat ini. Meskipun saat ini Demokrat masih ramai diperbincangkan mengenai pertemuan AHY dengan Puan Maharani dari PDIP.